Ukraina mulai menembakkan Enemy Tactical Missile System atau ATACMS ke wilayah Rusia, tetapi tampaknya sulit bagi Ukraina untuk melakukan serangan seperti itu secara berkelanjutan. Serangan pertama ATACMS telah menjadi pukulan tersendiri bagi Ukraina. Senjata ini menghantam gudang amunisi di wilayah Bryansk, Rusia. Hal itu membuktikan senjata mampu memberikan ancaman jauh dari garis depan, juga bisa memberi pukulan moral bagi rakyat Rusia. Hanya saja akan ada sejumlah masalah terkait penggunaan senjata tersebut. Gedung Putih dilaporkan mengizinkan serangan hanya di dalam dan sekitar Oblast Kursk di Rusia Barat, tempat pasukan Ukraina yang berkekuatan sekitar 20.000 orang mempertahankan wilayah seluas 500 km persegi. Mereka saat ini sedang bertahan dari upaya sekitar 50.000 tentara Rusia dan Korea Utara yang terus bergerak maju. Kedua, mungkin tidak banyak ATACMS dengan jangkauan 300 km yang tersisa dalam inventaris Ukraina. Diperkirakan hanya ada 2 pengiriman roket buatan tahun 1990-an tersebut. Pertama pada akhir tahun 2023 dan satu lagi pada bulan Maret 2024. Jika digabungkan, kedua pengiriman tersebut mungkin mencakup kurang dari 50 ATACMS. Selama tahun lalu, tentara Ukraina telah melakukan sedikitnya 8 serangan dengan rudal tersebut. Sebagian besar serangan melibatkan lebih dari 1 ATACMS. Dua pengiriman pertama ATACMS itu mungkin sudah hampir habis. Pemerintah Biden masih memiliki kewenangan untuk mentransfer persenjataan senilai miliaran dolar ke Ukraina. Biden juga telah berjanji untuk menghabiskan kewenangan sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada bulan Februari. Trump diketahui menentang bantuan lebih lanjut ke Ukraina. Miliaran dolar tersebut dapat menutupi biaya penggantian sejumlah besar ATACMS, rudal yang setiap unitnya seharga sekitar 1 juta dolar Amerika atau sekitar 18 miliar rupiah pada saat pembuatannya. Namun Angkatan Darat Amerika juga ingin mempertahankan inventaris ATACMS miliknya sendiri yang saat ini berjumlah ratusan, setidaknya hingga Precision Strike Missile yang baru tersedia secara luas. Precision Strike Missile akan menjadi pengganti ATACMS yang berteknologi lebih tinggi. Pada tahun 2021 lalu, Angkatan Darat Amerika juga secara acak menguji beberapa ATACMS tertuanya yang berasal dari awal tahun 1990-an. Ini untuk memastikan motor roket dan komponen lainnya masih berfungsi. Artinya, stok ATACMS juga semakin berkurang. Mengingat minimnya pasokan, Kiev dapat menyimpan ATACMS miliknya untuk target yang paling berharga. Penggunaan senjata jarak jauh yang terkonsentrasi dapat menimbulkan kerusakan yang tidak proporsional terhadap target tertentu, sehingga membuka peluang yang dapat dieksploitasi dalam pertahanan Rusia. Pengeboman gudang amunisi di Bryansk mungkin merupakan contoh bagus dari serangan ATACMS yang efektif. Membakar gedung amunisi dapat menghambat pasokan bagi pasukan Rusia dan Korea Utara di Kursk, situasi yang bisa menciptakan kesenjangan kekuatan di sektor tersebut. Pertanyaannya adalah apakah militer Ukraina mampu memanfaatkan kesenjangan yang tercipta? Jangan harap akan terjadi badai ATACMS yang dahsyat. Meski Ukraina telah diizinkan untuk menembakkan rudal tersebut lebih luas lagi, yang paling mungkin Ukraina akan melakukan serangan terhadap target kritis seperti depot pasokan dan pangkalan udara di dalam dan sekitar Kursk. Dan ini mungkin akan bisa terlihat dalam beberapa minggu mendatang. Menjelang akhir Januari, dua hal mungkin terjadi. Pertama, Ukraina mungkin kehabisan ATACMS, dan kedua, pemerintahan Trump yang baru mungkin mengurangi atau bahkan mengakhiri bantuan Amerika ke Ukraina, sekaligus mencabut izin bagi Ukraina untuk menggunakan persenjataan buatan Amerika terhadap target di Rusia. Tetapi itu juga tidak berarti berakhirnya serangan mendalam Ukraina. Kiev telah mengembangkan amunisi serangannya tersendiri, termasuk rudal jelajah dan balistik serta drone, dan dapat menyebarkannya tanpa terlebih dahulu meminta izin. Namun ATACMS sangat efektif meskipun jumlahnya sedikit.
Ukraina akan menikmati musim ATICMS yang singkat dan sangat merusak sebelum rudalnya habis dan politik perang berubah. Dan pasukan Ukraina kemudian harus lebih mengandalkan amunisi buatan dalam negeri. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.